Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisruni, Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pencabutan gigi, lebih tepatnya yaitu tentang indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi. Yang pertama adalah eksodontia. Eksodontia merupakan bahasa Latin dalam pencabutan gigi yang terdiri dari exo dan dontia. Exo itu merupakan mengeluarkan, sedangkan dontia yaitu artinya gigi. Eksodontia merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang bagaimana cara mengeluarkan gigi secara efektif dan segala perawatan yang menyertainya. Ilmu eksodontia adalah bagian dari ilmu bedah mulut. Bedah mulut merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan segala pembedahan di dalam rongga mulut dan sekitarnya. Pembagian ilmu bedah mulut terdiri dari 3, yaitu eksodontia, yang artinya pencabutan gigi, kedua minor oral surgery, seperti pencabutan gigi impaksi yang butuh dibedah sedikit dan cukup dilakukan di ruang klinik gigi oleh dokter gigi. Ketiga yaitu major oral surgery. Ini biasanya dilakukan oleh spesialis bedah mulut di ruang operasi yang dilakukan bersama ahli anestesiologis dan juga alat-alat yang lebih lengkap. Eksodontia terbagi menjadi 2, yaitu eksodontia gigi susu dan gigi tetap. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang eksodontia gigi susu. Eksodontia gigi susu. Yang perlu diperhatikan saat pencabutan gigi susu ini tentunya pada anak-anak rongga mulutnya pasti lebih kecil, sehingga pembukaan mulutnya juga lebih kecil. Maka harus diperhatikan tekniknya dalam melakukan pencabutan gigi pada anak-anak, dan alat-alatnya pun didesain khusus karena secara anatomi gigi susu dan gigi tetap itu berbeda. Maka ujung beaknya lebih kecil, didesain alatnya juga lebih kecil agar dapat masuk ke dalam rongga mulut anak yang lebih kecil daripada pasien dewasa. Biasanya tulang pada anak ini kurang begitu kompak atau belum keras. Jadi pencabutan gigi anak ini lebih mudah daripada pencabutan gigi dewasa. Namun harus tetap berhati-hati karena di bawah gigi susu ada benih gigi tetap. Bila tidak berhati-hati dalam melakukan pencabutan gigi susu ini dapat atau bisa jadi dapat melukai benih gigi tetap. Kita harus bisa membedakan antara gigi susu dan gigi tetap. Misalnya, dalam kasus gigi anterior, seorang anak telah bercampur, atau gigi tetap sudah mulai tumbuh, namun gigi susu masih ada. Dalam hal ini, gigi susu tersebut harus dicabut atau dilakukan pencabutan untuk memberi ruangan pada gigi tetap yang akan segera tumbuh. Kita juga harus memperhatikan urutan erupsi gigi tetap untuk melakukan pencabutan gigi atau perawatan gigi. Yang kedua yaitu indikasi pencabutan gigi susu. Hal-hal yang menunjukkan boleh dilakukannya tindakan ekstraksi gigi dalam profesi perawat gigi, yaitu yang pertama, gigi yang sudah goyang dan sudah waktunya tanggal. Hal ini biasanya akar giginya sudah resorpsi atau sudah berkurang akar giginya, sehingga giginya goyang. Ini bisa dicabut dengan anestesi topikal, misalnya dengan kloroetil. Yang kedua yaitu gigi persistensi. Gigi sulung yang masih bertahan di dalam rongga mulut sementara gigi tetap penggantinya telah erupsi. Ketiga, gigi dengan perforasi radiks ke permukaan gingiva disebut sebagai ulcus decubitum. Perforasi radiks adalah akar yang menembus gusi, misalnya di daerah labial. Tentunya akan terjadi reterensi plak. Bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri, menimbulkan peradangan, terjadinya kemerahan, dan juga bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut.
Indikasi pencabutan gigi susu oleh dokter gigi. Walaupun kita sebagai perawat gigi, tentunya kita juga harus mengetahui pencabutan gigi oleh dokter gigi. Yang pertama yaitu gigi dengan infeksi periapikal dan tidak dapat dirawat lagi. Harus ada rencana perawatan selanjutnya atau speech maintainer. Speech maintainer ini berguna untuk menjaga ruangan pada gigi tetap yang akan tumbuh. Yang kedua yaitu indikasi perawatan ortodonsia. Kemudian yaitu indikasi pencabutan gigi tetap. Yang pertama yaitu gigi yang tidak dapat dilakukan restorasi gigi lagi, seperti karies, fraktur, sisa akar, yang tidak dapat memungkinkan lagi untuk dilakukan perawatan saluran akar. Kedua yaitu gigi sumber infeksi kista radikular vokal sepsis. Misalnya karies yang sudah cukup dalam, ada infeksi di dalam saluran akarnya, ada kista, ada granuloma. Ini bisa menjadi sumber infeksi yang sangat membahayakan jika tidak dicabut. Yang ketiga yaitu gigi dengan kelainan periodontal yang tidak dapat dipertahankan lagi. Misalnya gigi sampai menjadi goyang, periodontalnya sudah cukup rusak. Ini jika dilakukan perawatan cukup sulit dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Perawatan yang lebih murah yaitu dengan dilakukannya pencabutan gigi dan digantikannya dengan gigi palsu. Ini juga bisa menjadi pilihan pasien. Kemudian yang keempat yaitu gigi impaksi atau malposisi. Ini bisa menjadi gangguan di rongga mulut karena secara estetik tidak baik dan bisa mengganggu kesehatan terutama pada gigi molar 3. Ketika tumbuhnya miring, ini bisa menimbulkan terkumpulnya sisa-sisa makanan, sulitnya membersihkan gigi, dan pada saat menyikat gigi juga sangat sulit, sehingga bisa membuat karies gigi di sebelahnya, atau bisa menimbulkan nyeri, karena giginya mendorong gigi sebelahnya. Gigi malposisi itu adalah gigi berjejal secara estetik tidak baik dan terkadang juga bisa menyulitkan dalam membersihkan gigi. Yang kelima yaitu gigi supernumerari adalah gigi berlebih atau orang yang memiliki gigi dalam jumlah berlebih dalam jumlah yang wajar. Jika tumbuh menjadi gigi berjejal, maka harus dilakukannya pencabutan. Yang keenam yaitu perawatan protesa. Gigi-gigi yang mengganggu, misalnya gigi yang tinggal sisa akar, untuk dilakukan full denser atau gigi tiruan penuh ini, biasanya dokter gigi akan mempertimbangkan untuk mencabut gigi tersebut. Yang ketujuh yaitu pasien yang menerima terapi radiasi di daerah kepala dan leher. Hal ini dilakukan pada pasien yang terkena kanker. Biasanya pada radioterapi ini daerah sekitar menjadi gangren, jadi kalau misalnya ada karies infeksi yang harus segera dicabut karena kalau dilakukan perawatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal yang akan dijelaskan lagi yaitu tentang kontraindikasi pencabutan gigi. Hal-hal yang menjadi batasan atau kontraindikasi dalam melakukan pencabutan gigi yaitu ada dua, secara lokal dan secara sistemik. Yang pertama yaitu secara lokal. Di dalam rongga mulut terdapat atau ditemukan kelainan atau penyakit misalnya stomatitis, abses. Stomatitis yang begitu banyak akan membuat pasien merasa tidak nyaman, maka perlu dilakukan pencabutan gigi. Dental alveolar abses sebaiknya harus dirujuk terlebih dahulu agar pasien mendapat obat-obatan dulu untuk mengurangi atau meredakan absesnya. Abses juga disertai dengan demam, jadi perlu obat-obatan sistemik yang telah diresep oleh dokter. Jika sudah reda, baru bisa dilakukan pencabutan gigi. Yang kedua yaitu kontraindikasi dalam melakukan pencabutan gigi secara sistemik. Secara sistemik ada beberapa yaitu yang pertama riwayat kelainan darah
kelainan pembekuan darah, kelainan leukemia. Yang kedua yaitu penyakit jantung, ketiga kelainan ginjal, keempat penyakit sistemik akut atau adanya tumor, kelainan imunologi, adanya tumor ganas, penderita diabetes mellitus. Jika ada pasien, maka harus diperhatikan bagian gusinya ada pembekakan atau tidak, adanya pendarahan atau tidak. Jika terdapat hal seperti itu, harus dirujuk ke dokter untuk mendapat perawatan. Jika kita tetap mencabut giginya, maka akan berakibat fatal dan bisa membahayakan nyawa dari pasien. Baiklah, inilah penjelasan dari saya tentang indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.